Halo Sobat Bika dimanapun kalian berada, salam sehat dari kelompok A. Perlu Sobat Bika ketahui bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai manusia tidak bisa memutarbalikkan waktu. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Apalagi sebagai seorang pelajar, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tips terkait dengan cara memanajemen waktu yang baik. Namun sebelumnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan cerdas, atau dengan kata lain, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang berikut, setelah mengetahui apa itu manajemen waktu, maka ada pula manfaat yang kita dapat dengan manajemen waktu yang baik ini. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, kemampuan individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Jadi, seseorang ini akan lebih banyak peluang dan sedikit waktu yang terbuang percuma karena hal-hal sepele. Yang kedua, memiliki reputasi profesional yang baik. Karena seseorang ini dikenal memiliki pribadi yang tepat waktu, maka dia juga memiliki reputasi profesional yang baik. Yang ketiga, terhindar dari tekanan dan stres. Nah, orang dengan manajemen waktu yang baik ini akan terhindar dari tekanan dan stres. Yang keempat, membantu meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Jadi orang yang baik dalam manajemen waktu, dia paling dibutuhkan dalam suatu pekerjaan sehingga membantu dia ini untuk menjadi orang yang lebih sukses. Dan yang terakhir, memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik. Nah, dengan manajemen waktu yang baik ini, maka tekanan dan stres tadi akan berkurang sehingga akan memperoleh keseimbangan dalam hidup, dan juga dengan manajemen waktu yang baik akan mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik pula. Fungsi manajemen waktu. Terdapat beberapa fungsi manajemen waktu, di antaranya yang pertama, membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Misalnya, menentukan tingkat urgensi untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi, dapat membantu kita untuk menentukan hal mana yang harus kita prioritaskan atau harus kita dahulukan. Nah, yang kedua, membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, fungsi manajemen waktu yang kedua ini dapat membantu kita agar pekerjaan kita itu tidak menumpuk. Kita harus menyelesaikan pekerjaan itu tepat pada waktunya, tanpa harus menunda-nunda pekerjaan atau hal apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, dapat membantu mencegah bentrokan saat bekerja pada dua atau lebih pekerjaan pada saat yang sama. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini membantu kita agar ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan dapat terarah. Artinya, dengan adanya fungsi manajemen waktu ini membantu kita ketika ada dua pekerjaan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat memanagenya secara baik. Yang keempat, membantu proses evaluasi pada hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nah, fungsi yang keempat ini dapat membantu kita ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang kita rencanakan. Artinya, apakah pekerjaan yang sudah kita rencanakan dan kita jalankan itu berjalan secara baik dan efektif atau tidak. Keuntungan manajemen waktu.
1. Mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. 2. Memiliki reputasi profesional yang lebih baik. 3. Tekanan atau stres juga akan menurun. Keempat, meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Kelima, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Peluang karir yang jauh lebih baik. Saya akan melanjutkan materi dengan dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama itu melewati batas waktu tertentu atau target waktu. Jadi kalau kita tidak konsisten dengan waktu, maka waktu akan terbuang sia-sia dan tidak tepat waktu kita melakukan segala sesuatu itu. Yang kedua, aliran kerja atau juga alur kerja yang kurang efektif. Jadi ketika kita terburu-buru melakukan sesuatu atau manajemen waktu kita kurang baik, maka terkesan kita akan terburu-buru melakukan sesuatu, maka hasilnya juga tidak efektif. Yang ketiga, kualitas pekerjaan buruk. Itu juga tadi saya sudah bilang, kualitas kurangnya keefektifan, yaitu kalau kita terburu-buru dalam melakukan sesuatu karena dikejar oleh waktu, itu kualitas atau hasilnya itu buruk atau tidak maksimal. Yang berikut ialah memiliki reputasi profesional negatif. Jadi kalau seandainya dalam sebuah perusahaan kita melakukan manajemen waktu kita tidak baik, maka kita dipandang negatif oleh rekan kerja atau atasan kita. Yang berikut meningkatkan tekanan atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita tidak manajemen waktu dengan baik, maka cenderung pekerjaan akan kita tunda-tunda dan akan menumpuk hari lepas hari. Yang berikut, ketidakstabilan hidup akan terjadi. Jadi ketika kita tidak manajemen waktu dengan baik, maka hidup kita tidak stabil. Jadi kita mau melakukan ini akan terlarwak dengan jadwal-jadwal yang lain yang akan datang. Yang berikut yaitu peluang karir yang juga berkurang. Jadi ketika kita mau mengejar sesuatu yang di situ adalah karir kita, maka kita akan lama mengejarnya atau kita akan lama meraihnya karena manajemen waktu kita tidak baik. Hambatan dalam manajemen waktu. Yang pertama, mendahulukan pekerjaan yang dicintai, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang kurang diminati. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan yang mudah sebelum mengerjakan pekerjaan yang sulit. Yang ketiga, mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, mendahulukan pekerjaan darurat atau mendesak sebelum menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Yang kelima, melakukan aktivitas yang dapat mendekatkan mereka pada tujuan atau mendatangkan kemaslahatan bagi diri mereka. Yang keenam, menunggu batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketujuh, skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingannya, tetapi berdasarkan urutannya. Nah, itu tadi hambatan dalam belajar. Berikut cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, teman-teman dapat membuat daftar agenda. Dengan membuat daftar agenda ini, teman-teman dapat menentukan kapan teman-teman akan belajar dan kapan teman-teman harus bermain. Yang kedua, mengatur prioritas utama. Dengan menjadikan belajar sebagai prioritas utama dapat membantu teman-teman mengatur waktu belajar dengan baik. Yang ketiga, belajar mengenali waktu produktifmu. Yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Yang kelima, fokus terhadap apa yang menjadi prioritas dan daftar agendamu. Yang keempat, abaikan gangguan yang ada di sekitarmu.